Halo kawan, balik lagi di channel Kesan Horor bersama gua Brili. Kali ini gua akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh seorang netizen. Jadi seorang netizen ini mempunyai kisah mistis yang dialami ketika dia sedang naik ojol. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kalian bisa mendukung channel Kesan Horor dengan cara mengklik subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Jadi seorang netizen ini, kita sebut saja namanya Putri. Jadi kisahnya itu, ketika Putri baru pulang dari sekolah, dia itu nggak langsung pulang ke rumahnya, tapi dia main ke rumah temennya. Nah, dia main ke rumah temennya itu ngobrol atau main lah, itu sampai jam 11 malam. Tepat di jam 11 malam itu Putri di WA lah sama orang rumahnya. Suruh si Putri pulang karena udah memang terlalu malam banget gitu. Sampai jam 11 itu kan udah malam banget. Putri di WA, lantas Putri bilang, iya Putri akan pulang. Nah, pas Putri habis WA itu, Putri langsung nge-WA kakaknya suruh menjemput dia pulang. Nah, pas Putri habis WA itu, kakaknya bilang iya gitu loh, akan menjemput si Putri. Tapi Putri menunggu kakaknya itu sampai 1 jam. Artinya udah jam 12 dia nungguin kakaknya. Kakaknya itu gak datang-datang gitu. Kakaknya gak datang-datang. Sampai jam 12, ya Putri berinisiatif lah dia memesan ojek online. Walaupun si Putri itu sebenarnya takut. Karena kalau memesan ojek online, Putri pasti naik motor dan akan melewati jalan turunan angker di dekat rumah temannya itu. Nah, turunan angker ini Putri itu mendengar kisah-kisah horornya gitu loh. Horornya tuh kayak dia itu warga-warga situ tuh melihat penampakan setan lah, kuntilanak, pocong. Bahkan juga ada kisah yang Putri dengar, ada warga yang dikejar-kejar pocong di turunan itu. Makanya Putri sebenarnya takut memesan ojek online karena kakaknya itu kan naik mobil. Makanya lah dia WA kakaknya. Nah, tapi kakaknya nggak datang, Putri naik mesan ojol sekitar 15 menitan, ojol itu datang lah. Nah, ojolnya itu kebetulan tetangganya si Putri. Kita sebut aja Ibu Ratna, nama driver ojol ini. Nah, nggak pikir panjang, Putri naik lah, karena udah malam juga kan. Nah, Putri langsung lah naik, tapi anehnya itu kok nggak dikasih helm gitu loh. Kan biasanya kan ojol itu kalau kita naik pakai helm kan. Nah, dikasih lah helm, tapi ini kok enggak gitu loh. Padahal sama tetangga sendiri juga. Nah, tapi Putri nggak mempedulikan itu. Putri naik, akhirnya jalan lah ojol itu jalan. Disinilah keanehannya. Putri itu merasakan kok tetangga saya ini kok cuman diem aja ya, nggak ngajakin saya ngobrol gitu. Karena kan kalau ojol itu kan ya, kalau kita naik itu pastilah tukang ojol itu ngajakin kita ngobrol lah. Kok ini kok enggak gitu loh, padahal tetangga sendiri. Tapi Putri nggak terlalu menghiraukan lah. Putri yang penting jalan pulang gitu aja. Putri jalan, ya mereka berdua tuh jalan tuh naik motor, tibalah di Indomaret. Di situ Putri turun, dia ingin membeli sesuatu di Indomaret itu. Putri masuk Indomaret, sudah membeli sesuatu. Putri keluar dari Indomaret. Putri melihat di situ Ibu Ratna itu sudah berdiri di samping motornya. Betapa terkejutnya si Putri ini ketika melihat Ibu Ratna ini berdiri di motornya. Itu kakinya Ibu Ratna itu
tidak menapak tanah atau melayang. Nah, di situ Putri kaget, takut, karena apa yang dilihatnya itu sudah pastilah itu setan gitu. Tapi di situ Putri berpikir positif thinking terus gitu loh, nggak mau mikir yang macam-macam, berpikir positif thinking terus. Mungkin saya salah lihat. Nah, akhirnya Putri naiklah di motor itu lagi, karena Putri juga udah berpikir positif kan, udah nggak mau mikir kalau itu setan gitu. Ya udah, Putri naik. Habis itu Putri jalan lah sama Ibu Ratna, jalan. Nah, di situ masuklah ke perumahannya Putri. Udah masuk ke perumahannya Putri, di situ ada taman di rumah Putri. Taman itu gelap, ya wajar lah, udah jam 11 malam, udah jam 12 ya. Udah jam 12 malam lebih, itu pasti gelap. Taman-taman yang ada di dalam perumahan itu pasti gelap. Nah, itu ada taman. Nah, Putri itu diturunin di situ. Nah, di situ Putri juga takut juga diturunin di taman itu, karena taman itu juga taman angker juga di rumahnya Putri juga, di perumahannya. Banyak warga-warga yang mengalami hal-hal gaib lah, hal mistis di situ. Entah itu penjual nasi goreng tiba-tiba dipanggil, tapi orang yang belinya nggak ada, atau Gojek yang melihat pocong di situ, dicegat pocong di situ. Banyak banget lah hal-hal kisah mistis yang dialami warga di perumahan Putri di taman itu. Tapi Putri diturunin di situ, ya mau nggak mau Putri turun lah. Putri turun. Habis itu Putri bayar, langsung Putri jalan ke rumahnya, jalan cepet. Itu sekitar dari taman itu ke rumah Putri itu ya sekitar 20 meteran lah, 25 meteran. Udah nggak terlalu jauh banget sih. Tapi Putri jalan cepet lah, takut dia. Takut jalan cepet. Nah, Putri sampailah ke rumah. Sampai ke rumah, buka pintu. Situ Putri melihat kakaknya sedang nyuapin anaknya makan. Nah, betapa terkejutnya kakaknya melihat Putri. Putri itu udah keringetan di situ, udah keringetan, kayak orang ketakutan gitu si Putri itu. Lantas kakaknya bertanya, "Kamu kenapa? Kamu pulang sama siapa? Kok kamu nggak WhatsApp kakak?" Gitu. Nah, di situ Putri juga nambah heran lah. Putri bilang, "Loh, aku udah WhatsApp kakak, tapi kakak itu nggak datang. Padahal kakak udah balas iya loh. Kakak udah balas iya bahwa mau menjemput Putri. Tapi kakak ditungguin dari jam 11 sampai jam 12 lewat gini, kok kakak nggak datang. Makanya Putri naik ojek online. Dan ketika naik ojek online, Putri itu diantar oleh Ibu Ratna ini, tetangganya Putri. Putri bercerita seperti itu ke kakaknya. Setelah mendengar cerita dari Putri ini, kakaknya langsung terkejut. Yang pertama, kakaknya itu nggak pernah WA si Putri, nggak pernah WA si Putri atau dapat WA dari si Putri, itu nggak pernah. Gitu. Dan yang kedua, Ibu Ratna yang ceritain Putri ini ternyata udah meninggal di jam 5 sore tadi. Jam 5 sore hari itu juga tuh udah meninggal gitu, hari itu. Baru banget kan. Nah, di situ Putri langsung lemes lah. Langsung lemes, dia nggak percaya. Kenapa Putri nggak percaya? Karena yang nganter dia pulang itu, ojol itu, Ibu Ratna itu. Makanya Putri itu kaget, seolah-olah dia tuh nggak percaya. Kok bisa gitu loh, Ibu Ratna udah meninggal kok nganterin saya pulang gitu. Nah, akhirnya orang tuanya Putri juga bilang juga ke Putri, iya Ibu Ratna udah meninggal jam 5 sore yang tadi gitu. Nah, di situ Putri langsung shock, kaget, gak nyangka. Dan akhirnya Putri itu jatuhlah sakit dia. Sekitar 3 hari dia sakit, Putri itu sakit, badannya panas, jatuh sakit sampai 3 hari. Akhirnya si Putri itu sembuh. Dan Putri itu akhirnya berinisiatif datanglah ke tetangganya Ibu Ratna itu untuk berbela sungkawa.
Nah, Putri datang ke rumahnya. Nah, disambutlah oleh keluarganya Ibu Ratna. Nah, lalu Putri bilang ke keluarganya itu apa yang dialaminya. Yang dialami itu diceritain lah gitu. Nah, sontak keluarganya Bu Ratna itu ya nggak percaya gitu apa yang diceritain Putri, kaget juga gitu, kaget dan ya nangis lah gitu. Kok Ibu Ratna ini kok ngunjungin Putri ya, pengen nganterin dia pulang gitu. Nangis keluarganya Ibu Ratna apa yang diceritakan Putri, dan Putri akhirnya menenangkan keluarganya Ibu Ratna itu ya. Putri menenangkan keluarga Ibu Ratna, dan Putri menyuruh keluarganya dan dia itu ke kuburan Ibu Ratna untuk mendoakan Ibu Ratna itu supaya arwahnya itu tenang di sisi Tuhan. Nah, itu cerita yang gue dapat dari netizen. Menurut gue cerita ini ya creepy juga ya, serem juga ya. Kita mesen ojek online. Nah, drivernya itu kebetulan tetangga kita sendiri yang udah meninggal. Itu gimana kalau kalian ngalamin itu, guys? Terima kasih sudah menonton konten ini. Gue Brili, sampai jumpa di konten selanjutnya.